Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perkuliahan e-learning kita dalam materi selanjutnya, fikih ibadah, dalam materi salat jenazah. Jadi kita bahas perkara-perkara tentang yang terkait dengan amalan-amalan di dalam salat jenazah. Pertama harus kita ketahui adalah hukum dan syaratnya. Hukum dan syaratnya itu ini sudah sama-sama kita ketahui. Hukmuha man ittafaqa alaihi baina a'immatil fiqhi anna salata 'alal mayyiti fardul kifayah. Jadi hukum salat jenazah itu adalah fardul kifayah. Ini berdasarkan amalan Nabi atau suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk memuliakan kaum muslimin, lil muhafazatil muslimin, menghormati kaum muslimin. Jadi penghormatan terhadap orang Islam salah satunya ketika dia meninggal adalah umat muslim yang lainnya melaksanakan salat jenazah, dan hukum melaksanakannya adalah fardu kifayah. Ini sepakat para ulama. Dan yang kedua adalah syurutuha. Syarat untuk melaksanakan salat jenazah itu sama halnya dengan melaksanakan salat-salat seperti biasa. Salatul janazah yatanawwalu lafzus salat wa yushtaratu fiha syurutul lati tufradu fi sairis salatil maktubah. Sama halnya dengan salat-salat 5 waktu, yaitu harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, taharatul haqiqati wa taharatul minal hadasil akbari wal aswari, kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, sutratul aurah. Kemudian salat jenazah itu tidak disyaratkan ditentukan waktunya, jadi bebas waktunya kapan. Ya, mau dilaksanakan pagi, siang, sore, malam, ini bebas waktunya, tidak dibatasi. Bal tuaddi fi jamil awqatil matal hadarat. Ya, bisa boleh jadi waktu-waktu jenazah itu kapan akan diselenggarakan. Kapan akan diselenggarakan. Meskipun waktu itu lau fi awqatin nahi, meskipun waktu-waktu itu, waktu menyelenggarakan salat jenazah itu adalah waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat, seperti ketika terbit matahari, atau setelah salat subuh, atau ketika terbenam matahari, atau setelah salat asar. Itu kan waktu itu terlarang untuk salat. Tapi kalau untuk salat jenazah ini diperbolehkan. Ini sepakat menurut kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Tetapi makruh hukumnya menurut Ahmad, kemudian Ibnu Mubarak dan Ishaq, bahwasanya salat jenazah itu dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang itu, seperti waktu ketika terbit matahari. Ini makruh hukumnya. Ini sebagian pendapat mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Makruh hukumnya ketika terbit matahari, makruh. Wal istiwa, ketika matahari di tengah hari, ini makruh. Atau ketika terbenamnya matahari, ya, ini makruh hukumnya. Ini hukum dan syarat dari salat jenazah. Kita lanjutkan rukunnya. Rukunnya menurut ulama fikih setidaknya ada 8, ya. Rukun yang harus ditegakkan di dalam salat jenazah itu. Yang pertama adalah niat, ya. Niat itu boleh dalam hati saja, boleh juga dilafazkan, tetapi an-talaffuz biha ghairul masyru'. Melafazkan niat itu tidak disyariatkan, tetapi boleh itu dilaksanakan berniat. Yang kedua, qiyamu lil qadir alaihi, yaitu salat jenazah itu dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini salah satu rukun yang disepakati oleh jumhur ulama. Kalau tasihus salatu alal mayyiti, tidak sahlah salat jenazah itu bagi seorang dalam keadaan berkendaraan, qaidan, dalam keadaan duduk, bi ghairi uzrin, kecuali ada uzur di sana. Kemudian yang ketiga, takbiratul arba'ah, melaksanakan takbir 4 kali. Ya, 4 kali takbir. Lalu pertanyaannya, apakah setiap takbir yang 4 kali itu harus diangkat tangan? Ini sunnah hukumnya mengangkat tangan ketika takbir itu, kecuali yang rukun itu adalah takbir yang pertama. Ini sepakat para ulama. Kalau bagi kalangan Syafi'iyah memang setiap kali takbir, 4 kali takbir itu diangkat tangan. Tapi kalau kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, itu cukup 1 kali takbir saja, yaitu takbir pertama. Takbir-takbir yang lain itu ketika mengangkat tangan hukumnya hanya sunnah saja.
Kemudian yang keempat, ini yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah sirran, secara sir, tidak boleh dikeraskan. Dan yang kelimanya membaca yaqra'u qiraatun salatu wassalamu ala rasul, salawat Nabi, membaca salawat Nabi. Kemudian setelah membaca salawat Nabi, kemudian takbir lagi, masuk ke rukun yang keenam, ad-du'a. Ini rukun biittifaqil fuqaha, adalah rukun menurut kesepakatan ulama fikih. Harus dibaca Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau lebih panjangnya lagi bisa. Kalau jenazahnya anak kecil, maka ditambah bacaannya. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syafi'ina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa man ahyaitahu minna fa hiya 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Itu ditambahkan kalau jenazahnya anak kecil. Kemudian yang ketujuh, doa pada takbir yang keempat. Jadi berdoa pada takbir yang keempat hukumnya mustahab. Yustahabbu doa ba'da takbiratul ar-rabi'ah. Ya, ini sunnah saja. Jadi kalau nak dapat doa ini, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu sampai terakhir, maka hukumnya sunnah saja. Tapi cukup dengan takbir keempat saja, itu sudah sah. Dan yang kedelapan, salam. Ucapan salam ini sepakat para ulama. Membaca salam ke kiri, menengok ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Ini sepakat para jumhur ulama. Ini yang termasuk ke dalam rukun-rukun di dalam salat jenazah. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Bagian kedua, ini akan kita bahas satu-satu, ini amalan-amalan di dalam salat jenazah itu. Pertama adalah salatu ala aksari minal wahidi, yaitu salat jenazah itu ketika jenazahnya itu banyak atau lebih dari satu. Ya, jadi jenazahnya lebih dari satu. Bagaimana caranya? Ini ditunjukkan di dalam fikih ketika jamaah itu terdiri dari lebih dari satu orang, ada laki-laki di sana, ada perempuan, ada anak kecil, maka dibaringkan jenazah itu yang di depan imam adalah yang laki-laki terlebih dahulu. Jadi satu saf ke arah kiblat, ya, satu baris ke arah kiblat di antara imam dan kiblat. Maka diurutkan yang paling depan daripada imam adalah laki-laki. Setelah laki-laki baru perempuan. Ya, setelah perempuan baru anak kecil, sobi. Begitu cara mengurutkannya. Ketika jenazahnya itu lebih dari satu orang. Kalau ada laki-laki saja jenazahnya semua, misalnya ada lima orang jenazah laki-laki, maka diluruskan juga ke arah kiblat. Di depan imam itu adalah laki-laki yang paling tua. Jadi di paling depan imam sekali, antara imam dan kiblat itu adalah laki-laki paling tua, kemudian yang paling muda, kemudian yang paling kecil sekali yang paling ujung. Jadi dibentangkan satu baris, satu saf, ya, satu saf. Tapi kalau begitu banyak jenazahnya, ya tidak terhitung, tidak perlu dibentangkan di dalam satu saf jenazah itu. Cukup salat saja menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat ketika akan melaksanakan salat jenazah. Itu yang pertama, amalan kalau ada salat jenazahnya itu lebih dari satu orang. Yang kedua, istihbabu sufuf salasah wa taswiyatuha. Disunnahkan membuat saf di dalam salat jenazah itu 3. Jadi minimal 3. Wa taswiyatuha, dan dilurus, ya, lurus. Jadi yang sunnah itu 3, tapi kalau 5 nak termasuk sunnah. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya kalau 3 itu berarti bilangannya ganjil, berarti dibuat 5 juga tidak apa-apa. Tapi yang dianggap sunnah itu adalah 3, ya, patokan minimalnya adalah 3. Kalau 1, ini tergantung jamaahnya. Ya, kalau tergantung jamaahnya. Kalau ada jamaahnya 4 orang, ya, 4 orang, maka imam 1, kemudian dibuatkah saf 3? Tidak, jadi satu saf saja. Jadi kalau lebih dari 3, maka boleh dibuat 3 saf, ya, 3 saf. Dan yang ketiga, istihbabul jam'ul katsir.
dia disunnahkan kalau dapat jamaah solat jenazah itu banyak ya, banyak oleh kalangan-kalangan umat muslim ikut menghadiri untuk solat jenazah itu. Kemudian masbuk fi salatil janazah. Ini kalau terjadi masbuk di dalam solat jenazah, bagaimana caranya? Ya, tidak perlu diganti. Jadi siapa yang masbuk di dalam solat jenazah, baik beberapa pun takbirnya, misalnya sudah takbir ketiga, lalu dia takbir, ya dia takbir, maka orang yang masbuk tentu membaca Al-Fatihah dulu ya, baca Al-Fatihah, kemudian imam sudah takbir keempat, dia membaca salawat, lalu apakah dia teruskan pada takbir ketiga dan keempat? Ini menurut fuqaha tidak lagi, ikutkan saja salam, ya ikutkan saja salam sesuai dengan imam. Jadi tidak perlu lagi mengganti takbir ketika masbuk di dalam salat jenazah. Tapi kalau memang seseorang sudah selesai melaksanakan, jamaah sudah selesai salat jenazah, ya kita salat jenazah sendiri. Tapi kalau dalam keadaan masbuk, baik satu kali takbir masbuknya atau dua kali atau tiga kali, maka salamnya harus sama dengan imam, tidak perlu mengganti bilangan takbir yang tertinggal. Itu tata cara masbuk di dalam salat jenazah. Selanjutnya salat ala saqti, ya, di mana ketika jenazahnya itu dalam berupa janin, apakah disolatkan atau tidak? Ini disebutkan di dalam kitab fikih bahwasanya janin itu kalau kurang umurnya dari 4 bulan, ya, janin itu kalau kurang umurnya dari 4 bulan, maka dia tidak dimandikan. Ya, janin itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi tidak dimandikan, tidak disolatkan kalau kurang dari 4 bulan. Maka langsung saja dikubur, ya, dikafani lalu dikubur, dimasukkan ke dalam khirqah, ya, khirqah itu lubang yang agak yang setengah dari liang lahat itu ukurannya. Tapi kalau janin itu sudah mencapai 4 bulan atau lebih dari 4 bulan, maka dia harus dimandikan janin itu lalu disolatkan, ya, jadi mandikan lalu disolatkan. Apabila tidak mungkin untuk dimandikan, berarti janin itu masih muda, ya, masih muda, tidak mungkin kalau dimandikan bertambah hancur dia janin itu, tidak bisa dimandikan. Meskipun sudah lebih dari 4 bulan, maka tidak wajib untuk disolatkan. Tapi kalau janin itu lebih dari 4 bulan, bisa dimandikan, tetap utuh dia kalau dimandikan, maka dia wajib untuk disolatkan. Ini menurut pendapat ulama. Kemudian salatu ala syahid, salat jenazah bagi orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid, dia tidak dimandikan dan tidak dikafani dan tidak disolatkan. Itu syahidnya kalau syahid dunia. Syahid dunia itu ketika kondisi berperang melawan kaum kafir, ya, kaum kafir, jihad fisabilillah, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolatkan. Tapi kalau seseorang itu syahidnya syahid akhirat itu bisa dalam kondisi penyakit, dalam kondisi perjalanan, atau dalam kondisi wabah seperti ini, berarti seseorang itu meninggal, maka dia wajib untuk disolatkan, ya, sebagaimana biasanya. Itu syahid akhirat. Tapi kalau syahid dunia tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolatkan. Kemudian selanjutnya salat alal qabri, salat di kuburan, ya, di atas kuburan. Ini maksudnya salat di kuburan itu ketika seseorang, para jamaah kaum muslimin sudah mensolatkan tapi kita belum mensolatkan jenazah, maka boleh hukumnya salat di kuburan itu ketika mayit atau jenazah itu telah selesai dikuburkan, ya, setelah selesai dikuburkan, boleh hukumnya. Kemudian yang terakhir salat alal ghaib, salat bagi jenazah yang ghaib, yang tidak ada di tempat itu, maka boleh hukumnya menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, boleh hukumnya salat ghaib ini,
Ya, boleh hukumnya salat gaib ketika jenazah itu tidak ada di tempat itu, baik berada pada tempat yang dekat ataupun tempat yang jauh, maka langsung saja menghadap kiblat dan langsung melaksanakan salat gaib dan berniat sebagaimana biasanya. Jadi salat gaib itu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu boleh. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat pelaksanaan salat gaib itu apabila jenazah itu telah dapat dipastikan dia telah dimandikan. Jadi kalau ada saudara di tempat yang jauh meninggal dunia, maka jangan langsung salat gaib. Tunggu informasi dulu apakah dia telah dimandikan atau belum. Tapi kalau setelah dimandikan, maka boleh melaksanakan salat gaib. Kemudian, tapi kalangan Hanafiyah dan Malikiyah itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat gaib, karena salat jenazah itu secara hukumnya tadi adalah fardu kifayah. Apabila seseorang sudah melaksanakan salat jenazah, maka hilang kewajiban yang lain. Fardu kifayah. Maka bagi mazhab Hanafi dan Maliki tidak ada pelaksanaan salat gaib. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Mungkin ada perkembangan di dalam diskusi-diskusi, kita selesaikan di dalam diskusi. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.